Honey? Oh, Beth. Hey, honey. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mimin di channel ini. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang sedikit mirip dengan kondisi kita saat ini berkenaan dengan penyebaran virus corona. Tentunya film ini dibungkus dengan virus yang jauh lebih ekstrim dan mematikan. Namun, secara alur teman-teman akan melihat banyak kemiripan antara film ini dengan kondisi kita, khususnya saat di awal-awal virus corona mulai menyebar. Dari mulai protokoler kesehatannya, tracking asal-muasal virus tersebut, hingga aktivitas lockdown yang dilakukan oleh pemerintah. Ya udah, biar nggak kebanyakan spoiler, Mimin langsung aja bahas ya. Jangan lupa tetap jaga protokoler kesehatan, dari mulai cuci tangan, pakai masker, dan teman-teman meminimalisir kegiatan di dalam keramaian. Mari kita let's go. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Beth di bandara. Beth baru saja menyelesaikan perjalanan bisnisnya dari Hong Kong dan berencana untuk kembali ke rumah di Chicago, Amerika. Dari wajahnya Beth terlihat agak kurang sehat karena beberapa kali dia terlihat batuk dan bersin. Singkatnya, Beth pun tiba di rumah dan disambut dengan anak dan suaminya yang bernama Mitch dengan riang gembira. Sementara di waktu yang sama di sisi yang berbeda, diperlihatkan beberapa orang yang terlihat sakit dan lalu meninggal di berbagai belahan dunia, seperti di London, Hong Kong, dan Jepang. Yang mana akhirnya kabar kematian beberapa warga di dunia dengan penyakit aneh itu mulai tersebar di dunia internet. Isu yang beredar itu menyebabkan seorang wartawan rese bernama Alan mencoba menggali informasi lebih dalam mengenai hubungan antara satu kasus kematian di sebuah negara dengan negara lain. Alan lalu mendatangi sebuah kantor berita untuk memberikan informasi tentang kemungkinan sebuah virus mematikan yang sedang menyebar di dunia. Namun, karena Alan tidak mempunyai bukti keinginan Alan tersebut, maka ditolak oleh redaktur kantor berita tersebut. Sementara di sisi lainnya, Pemda Chicago pun belum berani berbicara banyak tentang penyakit yang menyebabkan kematian di beberapa lokasi di dunia. Beth yang masih terlihat sakit terlihat sedang berada di dalam dapur dengan kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Mitch yang merupakan bapak-bapak penyayang keluarga lantas menghampiri Beth dan mengatakan agar Beth beristirahat di kamar saja. Namun, tiba-tiba Beth terjatuh dan saat di lantai dia terlihat seperti sedang kejang-kejang. Singkatnya, Beth pun dibawa ke rumah sakit oleh si Mitch. Namun, saat tiba di sana kondisi Beth sudah sangat memburuk karena para medis di sana pun masih kebingungan dengan penyakit yang diderita oleh Beth. Beth pun akhirnya meninggal dunia. Mitch pun syok mendengar kabar duka kematian istri cantiknya tersebut. Dalam keadaan berduka, Mitch pulang ke rumah. Namun saat dalam perjalanan, Mitch ditelepon oleh pembantunya dan mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu dengan anak tirinya itu. Dan sesampainya di rumah, Mitch menemukan anak lakinya itu sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi menyerupai ibunya. Dengan penyebab kematian yang masih dipertanyakan, dokter pun melakukan proses otopsi terhadap jenazah Beth. Dan saat mereka membelah tengkorak kepala Beth, entah ada apa, yang pasti para dokter tersebut melihat sesuatu yang mengerikan dengan keadaan otak si Beth. Karena semakin banyak warga Chicago yang terkena penyakit dengan gejala yang sama, pada hari ke-7 Pemda Chicago mulai menyampaikan potensi keberadaan sebuah pandemik kepada warganya melalui konferensi pers. Kembali ke Mitch yang kini diisolasi oleh tim Satgas Virus. Tim medis menyimpulkan bahwa Mitch ternyata sudah memiliki kekebalan tubuh terhadap virus yang menyebar saat ini. Sehingga itulah yang menyebabkan Mitch walau dia mengalami kontak fisik dengan istri dan anaknya, namun dia tidak tertular virus tersebut. Lantas, Pemda Chicago itu pun mulai membentuk Satgas Virus untuk menyelidiki penyebaran virus ini secara lebih mendalam. Dimulai dengan menelusuri siapa saja warga-warga yang sudah kontak fisik dengan Beth.
karena Beth diketahui adalah orang pertama Chicago yang terkonfirmasi terkena virus baru yang mematikan ini. Setelah beberapa waktu melakukan penelitian, akhirnya Satgas Virus mulai menemukan jawaban berkenaan dengan virus yang menyebar. Virus ini diketahui mirip dengan virus babi, kelelawar, dan sangat mirip dengan virus SARS beberapa tahun lalu. Dan ternyata virus itu terus bermutasi untuk beradaptasi di seluruh tubuh manusia sehingga menjadi jauh lebih mematikan. Hal ini tentunya membuat mereka harus berpikir keras dan juga bergerak lebih cepat untuk menemukan vaksin yang dapat menangkal virus tersebut. Warga dunia mulai dalam kondisi panik. Bahkan salah satu Satgas Virus yang meneliti ke lapangan diculik oleh sekelompok orang dan membawanya ke sebuah desa, di mana di desa tersebut si petugas Satgas dibawa ke sebuah rumah penampungan yang di dalamnya terdapat sisa-sisa warga desa yang masih selamat dari penyebaran virus, dari mulai cucu hingga kakek. Lantas si penculik menjelaskan kepada si petugas Satgas tersebut bahwa tujuan mereka menculik dirinya adalah untuk menjadikan dia sandera hingga nanti ditukar dengan sejumlah vaksin seandainya vaksin itu sudah ditemukan. Di sisi lain, salah satu petugas Satgas bernama Eren yang ditugaskan turlap mencari jalur penyebaran virus ternyata malah terindikasi terinfeksi oleh virus mematikan tersebut. Eren merasakan gejala yang sama dengan korban lainnya. Mengetahui hal itu, Eren terlihat tertekan karena dia paham betul virus ini belum ada obatnya dan juga membunuh dengan sangat cepat. Eren lantas menelepon atasannya, si bos Maghrib, dan mengatakan bahwa dia telah terkontaminasi dan tak bisa melanjutkan pekerjaannya. Tak lama dari hari saat Eren terkonfirmasi terinfeksi virus, dia pun meninggal dunia dan dikubur dalam bungkusan plastik secara massal. Hari terus berganti, semakin lama penyebaran virus ini semakin brutal dan masif. Korban meninggal semakin banyak. Kondisi ini menyebabkan pemerintah harus melakukan lockdown di sejumlah kota termasuk di Chicago. Dan ketua Satgas Virus, Dr. Maghrib, mulai sering tampil di televisi memberikan edukasi terhadap bahaya virus ini, ya semacam protokol kesehatan kayak corona sekarang lah. Seluruh warga kota pun mulai diisolir di rumah masing-masing, perkantoran berhenti, kegiatan perekonomian menjadi lumpuh, pasukan militer mulai dipergunakan untuk menjaga keamanan. Karena warga yang kelaparan mulai rusuh dan menjarah berbagai toko sembako dan warung bakso. Jalanan kota terlihat sepi, sampah berserakan seperti kota mati. Tak tampak kehidupan, tak ada tukang bakso, tak ada tukang es goyobot yang nongkrong lagi di pinggir jalan. Saat semua warga dalam keputusasaan, alhamdulillah Satgas Virus mulai menemukan titik terang tentang vaksin virus tersebut. Namun tentunya penelitian itu masih terlalu dini dan masih perlu melalui beberapa tahap uji coba lagi sebelum benar-benar diujikan terhadap manusia. Karena dalam beberapa tahap uji coba dilakukan terhadap binatang, vaksin ini malah menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Namun salah satu Satgas Virus di bagian penelitian bernama Dr. Leonor mendapati sang ayah ikut-ikutan tren terkena virus mematikan tersebut. Sehingga di samping karena tingkat kematian yang semakin masif, kondisi ayahnya menyebabkan Dr. Leonor nekat dan menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan dengan menyuntikkan vaksin tersebut kepada dirinya sendiri. Lantas dia menguji vaksin yang disuntikan tersebut dengan langsung menemui ayahnya dan berkontak fisik secara langsung. Sang ayah terlihat marah ketika melihat Leonor yang mendatangi dirinya karena khawatir putrinya akan tertular. Namun dengan santuy dan penuh senyuman, Dr. Leonor malah mengatakan bahwa dirinya sedang menguji vaksin penemuannya. Dan alhamdulillahnya ternyata setelah bertemu ayahnya, Dr. Leonor tidak merasakan gejala sakit apapun, yang artinya akhirnya vaksin virus mematikan tersebut sudah bisa ditemukan. Pemerintah pun langsung memproduksi secara massal vaksin tersebut. Namun, mengingat jumlah penduduk dunia yang miliaran, tentunya dibutuhkan waktu yang sangat lama agar vaksin tersebut dapat didistribusikan ke seluruh negara.
Dan akhirnya pada hari ke-133 vaksin resmi didistribusikan dengan cara menggunakan tanggal kelahiran seseorang, yang artinya butuh waktu setahun penuh agar seluruh umat manusia di penjuru dunia ini dapat menerima vaksin untuk virus mematikan tersebut. Dikatakan juga pada konferensi pers tersebut, mereka yang sudah divaksin akan diberikan gelang khusus sebagai tanda sudah divaksin, sehingga mereka diperbolehkan untuk keluar rumah. Sementara warga yang belum divaksin tetap harus menjalani protokol isolasi mandiri. Saat harapan mulai muncul, si Alan, si wartawan rese, malah mulai menyebarkan berbagai isu atau hoax. Dia mengatakan bahwa virus yang menyebar saat ini adalah virus yang disebarkan oleh pemerintah itu sendiri. Tak lain semua dilakukan demi meraup keuntungan ekonomi dari rakyatnya sendiri. Namun, berita hoaks yang disampaikan tersebut nggak terlalu viral karena banyak warga yang udah nggak percaya dengan apa yang diucapkan si Alan. Karena memang si Alan ini sering mengeluarkan statement-statement kontroversi. Dan akhirnya Alan pun malah ditangkap polisi atas tuduhan hoaks. Mamam Syah. Pada akhirnya warga sakit yang sudah diberikan vaksin terlihat bisa sembuh dan menurunkan intensitas kekhawatiran pada masyarakat. Pemerintah mulai menstabilkan perekonomian dengan mengirim bahan makanan kepada warga yang belum memperoleh vaksin, karena mereka tetap harus pada jalur protokoler kesehatan, yaitu isolasi mandiri. Dan film pun kembali ke awal day 1, di mana di sini akan dijelaskan dari mana virus mematikan itu menyebar. Terlihat sebuah traktor di dalam kebun dengan logo perusahaan Aim Anderson, nama perusahaan yang sama dengan warga Jepang yang terkontaminasi di awal film tadi. Perusahaan ini diketahui sedang melakukan sebuah aktivitas pembukaan lahan hutan, yang mana pembukaan tersebut mengganggu habitat kelelawar di hutan, sehingga mau nggak mau kelelawar itu pun bermigrasi ke daerah pemukiman penduduk. Yang mana diperlihatkan salah satu kelelawar, sebut saja namanya Batman, yang mana Batman terlihat mendatangi sebuah kebun milik warga. Lalu Batman itu hinggap di sebuah pohon pisang. Batman lantas memakan pisang tersebut. Karena bosan mungkin dengan suasana kebun, si Batman lalu pergi ke sebuah peternakan babi. Dan pisang yang tadi diambil dari pohon kebun pisang tersebut terlihat jatuh ke dalam kandang babi. Lantas salah satu babi, sebut saja Piggy ya biar gampang, memakan sisa makanan kelelawar tersebut yang jatuh. Lantas tak lama terlihat Piggy dibawa pemilik peternakan untuk didistribusikan ke sebuah hotel bintang 5, yang mana nanti kita akan ketahui bahwa babi tersebut dibawa ke sebuah tempat atau hotel di mana Bat menginap. Adegan kemudian berpindah ke dalam sebuah dapur restoran, di mana terlihat Piggy yang tadi dibawa sudah dalam keadaan meninggal dunia dan siap dimasak oleh head chef di sana. Saat sedang membersihkan babi tersebut, Bat yang memang sepertinya bukan orang biasa ingin bertemu dengan head chef di hotel tersebut. Lantas sang head chef bukannya mencuci tangannya, dia hanya membersihkan tangannya dengan mengelapnya di perlak yang menempel di tubuhnya. Lantas adegan akhir diperlihatkanlah head chef bertemu dengan Bat dan keduanya saling bersalaman. Dan film pun udahan. Sedikit aja dari Mimin bahwa film ini adalah salah satu film yang sangat Mimin rekomendasikan untuk ditonton. Karena sebenarnya apa yang Mimin bahas hanyalah alur secara garis besar saja. Jika teman-teman menonton film versi fullnya, teman-teman akan paham bahwa banyak sekali poin yang tak mungkin Mimin bahas karena reviewnya akan terlalu panjang. Jadi yang coba Mimin lakukan hanyalah berusaha memberikan gambaran alur cerita tanpa menjelaskan segala sesuatunya secara detail. Untuk itu Mimin sekali lagi sarankan teman-teman nonton ya versi fullnya, karena akan banyak pengetahuan yang teman-teman dapat, khususnya mengenai seluk-beluk sebuah pandemi. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah: pertama, ikutilah protokol kesehatan pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Kedua,
Terkadang tanpa kita sadari bahwa segala ketindak tanduk kita akan kembali kepada kita sendiri. Jika kita berbuat kerusakan di muka bumi, maka secara tidak langsung suatu saat nanti kita sendirilah yang akan merasakan konsekuensinya. Mungkin segitu aja ya review film Contagion kali ini. Kalau teman-teman belum mengerti, mohon maaf, lebih baik tonton versi fullnya supaya jelas. Kalau nanti dari versi fullnya ada yang gak mengerti, boleh ditanyakan ya ke Mimin di kolom komentar. Insya Allah Mimin jelaskan. Dan jangan lupa subscribe channel Mimin ya, karena itu akan sangat berarti untuk perkembangan channel Mimin. Ya udah kalau gitu Mimin undur diri. Keep cool and gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.